Oke, ini cara memasang keramik bagi teman-teman pemula seperti saya. Untuk memasang keramik itu butuh kesabaran ya, karena menurut saya sih ini kategori pekerjaan yang lumayan berat. Jadi untuk pada saat proses pemasangan keramik di sini banyak versi ya dari masing-masing tukang. Jadi untuk pada hari ini kami ingin berbagi ya cara yang mungkin teman-teman bisa ikuti, dan menurutku ini paling simpel. Jadi di awal untuk tanah dasarnya kebetulan dasarnya sudah ditumbuk ya. Awalnya ini ada lantai kasar, cuma karena elevasinya salah di awal waktu dibikin, sekarang kita bongkar ini sampai ketemu lagi dengan lantai ininya ya, timbunannya. Sebelum dipasang lantai, harusnya nih ya, jangan lupa harus ditumbuk dulu guys. Tumbuk ini, pakai alat tumbuk. Kenapa? Karena tanah uruk itu biasanya atau pasir timbunan itu dia tidak kurang rapat ya. Jadi harus menggunakan ini alat tumbuk. Ya modelnya banyak macamnya. Tapi sebelum ditumbuk, yang harus dilakukan adalah menggunakan ini air. Ini disiram dulu area yang mau ditumbuk, lalu tumbuk. Oke, ini tujuannya apa? Biar air itu membuat butiran pasirnya mulai basah dan karena basah itu akhirnya dia gampang ini ya, akhirnya meresap ke pori-pori pasir, sehingga membuat pasir itu serasa lebih gampang untuk menyatu dan lebih padat lah. Kalau tidak menggunakan air, biasanya setelah ditumbuk begini dia akan berserakan. Ini dia akan lebih padat menggunakan air. Jika tanpa air sini dia akan ini kurang padat ya, jadi area di sekitaran tumbukan akan bermain ya. Oke, kalau kembali setelah ditumbuk, maka lakukan pencampuran semen, dan semennya ditempatkan di sini ya. Untuk lantai yang kasar misalnya menggunakan campuran semen yang lebih kering ya, karena ini lapisannya masih belum kasar alias masih tanah timbunan yang dipadatkan. Maka campuran semen ini saya basahkan sedikit ya. Tujuannya sih biar lebih kuat aja pada saat pemasangan. Dan ini lihat ya, pada saat sebelum dipasang, maka hal yang harus dilakukan adalah mencoba tehel yang kita mau pasang. Jadi dalam satu dus keramik itu biasanya ada beberapa ukuran yang berbeda. Jadi kita harus benar-benar seleksi. Biasanya ada yang lebarnya lebih dari yang seharusnya. Kalau ini kebetulan 50x50, untuk memastikan bahwa yang kita pasang ini benar-benar lurus. Jadi kita harus mencoba pasangnya kayak gini nih. Terus kemudian setelah dipastikan bahwa keramiknya udah sesuai lurus, maka hal yang berikutnya adalah memastikan bahwa semen yang kita simpan di bawah keramik ini sudah lurus sebelum
pasangkan semen acian. Ini tujuannya kenapa harus dipastikan lurus dulu, dipastikan bahwa udah benar-benar sesuai dari kemiringannya dan ya beda tingginya saat dipasang dengan yang sudah di sebelumnya, dengan keramik yang sebelumnya. Oke. Untuk teman-teman yang mungkin ahli, mungkin ada cara yang berbeda ya, menggunakan cara yang berbeda. Cuma untuk saat ini saya menggunakan cara ini, kebetulan saya rasa ini yang paling cocok. Jadi bisa berkali-kali nih kita habis pasang terus buka lagi, terus ngecek lagi bagian bawahnya masih ada yang berlubang atau tidak. Nah kayak gini nih, masih ada yang berlubang, tuh masih ada. Kalau masih ada yang berlubang, diisi lagi ya, biar nanti pada saat pengacian semua acian itu berada di permukaan ya, dan nanti lem aciannya bisa merekat sempurna ke keramik. Jadi beberapa kali ya untuk memastikan bahwa, saya anggap ini bantalan semen ini, bantalan keramik ini harus dipastikan benar-benar udah perfect lah, udah sempurna ya. Masih ada yang berlubang, segera isi lubangnya, kemudian habis itu cek lagi keramiknya, pasang lagi. Jadi sebelum acian diaplikasikan, benar-benar pastikan bahwa sudah mantap ininya, bantalannya. Terus untuk teman-teman mungkin kalau mau menggunakan semen ya, semen bisa, ini biasanya kita pakai dua kayak gini, satunya sendok kayak gini, terus kedua kita anggap ini kayak model mistar ya, mistar. Jadi harus memang dipastikan lurus. Ini yang dipakai sekarang, ini membantu banget untuk meratakan ya. Mungkin beberapa teman-teman memiliki yang lebih bagus, kebetulan ini buatan sendiri. Ada juga yang dari toko, ada yang dari besi juga, yang dari plastik. Jadi buatan sendiri dirasa lebih pas ya, karena panjangnya juga lumayan. Oke, ini sudah dipastikan lurus, dipastikan rata. Sekarang kita akan mengaplikasikan acian. Kita akan mengaplikasikan aciannya. Jadi udah dipastikan ya bahwa ini sudah benar-benar rata. Dan kenapa harus dipastikan rata dan seimbang sebelum dipasangkan acian? Karena jika ternyata adonan bantalan semen ini, bantalan keramik ini terlalu tebal, maka akan sulit nanti pada saat kita akan numbuk. Walaupun kita menggunakan tumbukan karet ya, seperti yang di sana, tapi jika terlalu tebal maka sangat sulit ya. Apalagi nanti yang tebal itu di bagian pertemuan antara keramik yang sudah dipasang dengan keramik yang akan dipasang. Jika keramik sisi yang sebelah sini belum sesuai, mungkin nggak apa-apa kali ya, karena kita masih bisa mengakalinya, masih bisa mengakali bagian sisi sini, sisi luar. Tapi kalau sisi yang terdalam agak susah untuk mengakali, karena ya itu dia, sudah ada keramik yang akan menghalangi proses untuk membuatnya level. Jadi harus betul-betul dipastikan bahwa bantalan ini udah pas banget lah sebelum diaplikasikan acian. Makanya itu tadi ya, beberapa kali dipasang keramiknya, bisa dua kali lah, minimal 2 kali untuk pengecekan. Oke, sekarang kita lihat. Oke, perfect, mantap. Untuk satu jalur begini masih gampang ya untuk menaikkan yang sisi pertemuannya, karena masih bisa diakali dari sisi kiri maupun kanan.
dan sisi sebelah sini. Tapi jika sudah ada keramik bagian sini sama sebelah sana, maka agak sulit ya, akan sulit untuk mengakali. Sekarang ini lagi proses untuk melevelkan, kayak rasa lebih turun. Kayak gitu, kayak ini nih. Sementara dirasa kita bisa menggunakan jari ya untuk memastikan. Selain pakai water brush, kita bisa menggunakan jari untuk memastikan bahwa ini sudah sama levelnya atau tidak. Seperti ini masih agak lebih tinggi nih. Oke. Ini masih bisa diakali. Tumbuk-tumbuk. Jika semennya agak tebal di bagian sana mah bisa dibersihkan dulu, baru mulai ditumbuk. Oke, mungkin seperti itu tipsnya guys. Aku tahu bisa bermanfaat ya buat teman-teman pemula. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen yang positif ya guys, karena komen positif itu bisa membuat otak kita lebih encer. Oke, terima kasih sudah menonton.